Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kusuma Larang TV yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Dadang Rusdiana dalam acara Narasi Religi atau Narel. Saya berikan ilustrasi gambar yang serem seperti ini ya, karena di dalam mitos yang berkembang di bangsa-bangsa timur termasuk Indonesia gitu ya, kita kan sering nonton film-film horor gitu ya, dan ternyata kalau konten-konten horor itu paling banyak diminati oleh orang-orang timur termasuk kita di Indonesia. Dan biasanya digambarkan orang yang mati itu kemudian selalu gentayangan gitu ya, orang-orang yang mati penasaran. Nah, kalau dalam persepsi Islam tidak ada itu hantu-hantu gentayangan. Jadi orang yang meninggal ya sudah selesai, in kotor amaluhu gitu ya, sudah putus segala amalnya, ila min salasin ya, kecuali yang 3 hal itu kan, anak soleh yang mendoakan, waladun solihun jadulahu ya, au ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan, sodakotun jariyatun, sodako jariyah. Setelah kematian itu tidak ada orang penasaran gitu ya. Nah, hantu gentayangan ini dalam persepsi Islam yang kita kenal dengan jin, bahwa setiap diri kita itu didampingi oleh jin. Dan kalau kita amalnya buruk, maka jin ini yang kemudian tidak bisa kita kendalikan, dan itu nakal. Kalau seseorang meninggal dunia dan korinnya itu, karena mohon maaf misalkan amal kita buruk, maka korinnya ini pun tidak bisa kita kendalikan. Dan ketika kita meninggal, maka korinnya tiba-tiba menyerupai kita. Karena setiap saat dia bersama-sama dengan kita dan mengalir dalam darah kita. Apalagi kan kalau di pedesaan orang yang meninggal sedang hamil meninggal, atau ketika melahirkan meninggal, itu ada mitos bahwa dia akan menjadi kuntilanak. Naudzubillahi min dzalik ya. Di kampung itu begitu. Dia akan menjadi kuntilanak yang ketawa-ketawa cekikikan gitu ya, di atas pohon gitu ya. Padahal dalam konsepsi Islam, orang yang meninggal karena melahirkan itu kan syahid ya. Yang sedang hamil itu syahid. Nah, ini yang harus kita luruskan. Jadi tidak ada itu orang yang meninggal kemudian menjadi arwah penasaran. Kita awali dulu dengan seperti apa jin itu kan. Kita bisa lihat di surat Al-Hijr 27 ya, jadi di sini disebutkan ya, wal jannah khalaqnu min qablu min naris samum. Jadi dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Banyak sekali dalam kitab-kitab klasik yang menukil cerita-cerita Israiliyat ya, bagaimana asal muasal jin ini kan. Dan kita tahu di dalam surat Al-Baqarah nanti itu ada iblis yang kemudian membangkang, aba wastakbaro, terhadap perintah Allah. Ketika Allah mengatakan bersujudlah engkau kepada Adam, usjuduli Adama, maka iblis ini membangkang. Nah, dari mana asal muasal iblis? Nah, ini banyak cerita-cerita Israiliyat, tapi kemudian itu dinukil oleh para ahli tafsir klasik gitu ya. Jadi konon kabarnya dulu itu kurang lebih 2000 tahun gitu ya, 2000 tahun sebelum Adam diciptakan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan jin. Maka disebut di sini wal jannah khalaqnahu min qablu min naris samum. Jadi jin itu diciptakan lebih awal dibandingkan dengan manusia. Jin itu merasa lebih senior. Ya, jin itu merasa lebih senior. Itu setelah induk semang jin itu berkembang biak gitu. Jadi jin diciptakan dan kemudian berkembang biak di bumi ini, beranak pinak menjadi banyak gitu. Dan kemudian jin itu melakukan kerusakan di muka bumi ini, saling berkelahi, saling membunuh gitu. Ada yang menyebutkan bahwa induknya itu disebut dengan samum, mengambil kata dari naris samum ya, dari nyala api. Ada yang juga yang mengatakan sumiyah, induknya itu.
Dan kemudian terjadilah malapetaka di bumi dengan terjadi peperangan antar jin. Ya, peperangan antar jin. Nah, sehingga penghulu jin yang bersama-sama hidup dengan malaikat yang bernama Azazil ditugaskan oleh Allah untuk menumpas huru-hara yang terjadi di muka bumi. Maka turunlah jin yang soleh yang bernama Azazil itu bersama para malaikat untuk menumpas pemberontakan atau huru-hara di muka bumi. Dan akhirnya jin-jin yang memang beringas, tidak bisa diatur itu dibunuh, dimusnahkan oleh Azazil. Nah, kemudian Azazil kembali lagi dan itu menjadi salah satu penghulu di tengah-tengah malaikat. Jadi walaupun dia jin, tapi karena memiliki sebuah ketaatan beribadah yang sangat luar biasa, maka dia disejajarkan dengan malaikat. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, maka muncullah protes dari malaikat karena malaikat punya gambaran beserta Azazil bahwa jangan-jangan makhluk yang diciptakan ini akan membuat kerusakan di muka bumi sebagaimana yang pernah dilakukan oleh jin-jin yang telah diciptakan oleh Allah. Maka malaikat protes kan, ataz'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabihu bihamdika lak wa nuqaddisulak. Jadi para malaikat protes, ataz'alu fiha mayufsidu wa yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisulak. Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk-makhluk yang akan membuat kerusakan saling menumpahkan darah? Bukankah kami senantiasa bertasbih kepadamu dan senantiasa mensucikan kau? Itulah kurang lebih protes dari malaikat itu. Tapi Allah menjelaskan, ini Allamu ma la ta'lamun. Aku sesungguhnya lebih mengetahui dari sesuatu yang tidak engkau ketahui. Nah, kemudian ketika Allah memberitakan sujud kepada Adam, maka Azazil ini tidak mau bersujud karena Azazil merasa lebih senior dari Adam. Dia tidak mau untuk bersujud. Kholak tani minar wa kholak tahu mintin. Aku ini kan ya Allah diciptakan dari nyala api. Adam ini dari tanah yang dia anggap lemah gitu ya. Jadi dia protes. Kholak tani minar, aku itu diciptakan dari api. Kholak tahu mintin. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kenapa saya bersujud pada Adam? Nah, kurang lebih seperti itu protes. Ada lagi cerita bahwa sebetulnya iblis itu, kalau kita tadi versi yang tadi bahwa iblis itu adalah penghulu atau nenek moyang jin. Ada juga yang mengatakan bahwa iblis itu bukan. Iblis itu adalah bayi yang ditemukan ketika terjadi peperangan di bawah itu, di bumi. Maka penghulu jin itu datang ke bawah, ke bumi bersama-sama malaikat menumpas peperangan atau pemberontakan jin dan menemukan seorang bayi. Menemukan seorang bayi jin tentunya. Bayi jin itu kemudian dibawa ke surga dan kemudian di sana hidup bersama-sama malaikat, dan itu yang kemudian menjadi iblis. Bayi itu yang menjadi iblis. Ada dua versi cerita. Wallahu a'lam bishawab. Karena juga saya bukan dari golongan jin, saya tidak memahami dengan rinci. Kemudian di dalam surat Ar-Rahman 15, wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Jadi saripati api itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya itu kan cahaya biasa itu kecepatannya kan 3 kali 10 pangkat 6 meter per detik Pak Haris ya, ini orang teknik. Yang cahaya biasa itu. Apalagi ini kalau cahaya di atas cahaya gitu. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam dari apa yang disifatkan kepada kamu. Ya kita ini kan dari saripati tanah gitu ya. Nah tadi saya ceritakan bahwa setiap manusia itu punya korin, punya pendamping, jin pendamping ya. Ini di dalam surat Qaf ya. Qala qorinuhu rabbana ma'at goituhu walakin kana pidolalim ba'id. Setan yang menyertainya berkata, korin setan yang menyertai,
Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi kan selama ini kita menyatakan bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang salah, itu adalah pasti datangnya dari setan. Tadi Ustadz Acep di dalam rakaat pertama kan itu membacakan surat Asyam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita itu kan berperang antara kekuatan baik dengan kekuatan buruk, mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha, mengilhamkan keburukan, wa taqwaha dan kebaikan. Di dalam diri kita selalu bertempur antara kekuatan yang baik dan buruk, karena memang setan itu mengalir di dalam darah kita. Tetapi ketika kita menyalahkan yang namanya jin atau setan yang mengintai kita, maka setan nanti menjawab kepada Allah di dalam surat Qaf 27. Jadi kalau kita nanti diadili di mahkamah ilahi, engkau ini selalu mengerjakan maksiat, engkau selalu mengerjakan dosa, engkau selalu mengerjakan kesalahan-kesalahan, ya Allah, itu kan ada godaan setan. Maka setan akan menjawab nanti, tidak, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Karena ketika kita melakukan keburukan-keburukan, maka semakin kuat tenaga nafsu ammarah kita. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah itu membawa kita kepada keburukan. Dan setan itu mensponsori gitu, mensupport terus nafsu amarah kita akan supaya melakukan keburukan-keburukan. Jadi nanti setan akan mencoba mencari alibi, berkilah, enggak, saya tidak menyesatkannya. Mereka yang sudah sesat terlalu jauh.